وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Diterimanya suatu amal soleh ada syarat-syarat yang mengikat. Itu intinya. Jadi seperti ada tahapan-tahapan atau kelengkapan-kelengkapan yang tidak boleh kurang. Umpamanya al-ikhlas harus selalu didasari oleh keikhlasan. Keikhlasannya bukan keikhlasan masing-masing dengan pengertian orang yang berbeda-beda. Tetapi al-ikhlas adalah kemurnian niat semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tercampuri, apalagi terkotori, apalagi kalau sampai rusak dan hilang, maka sudah hilang harapan amal ini bisa mutaqabbala atau maqbulan. Hilang harapan amal ini bisa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru disebutnya karena siapa? Liman, karena siapa? Setelah ikhlas, tanpa ilmu juga sampainya kemana? Ya kan? Berarti harus ada ilmu dengan tahapan-tahapan yang dengan secara sabar, secara tawakal, terus diikuti tahapan-tahapan itu. Bila puncaknya nanti sampai kepada yang disebut dengan betul-betul alim terhadap sesuatu. Sehingga al-ilmu imamul amal. Ilmu itu harus menjadi imamnya amal, bukan dipaksa-paksa ilmu ditarik-tarik supaya jadi dalil bagi kebiasaan yang dia sangat berat untuk mengubahnya karena sudah dilakukan secara turun. Oh, itu pasti sudah salah. Jangan sampai seperti orang jahiliyah yang mengatakan hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Ada ayat itu, ada hadis ini, ada keterangan, dalil dan sebagainya. Mereka menutup diri dan menutup hati dengan mengatakan, sudahlah, kami sudah punya kebiasaan yang turun-temurun yang tidak mungkin kami tinggalkan. Di antaranya takut kualat. Oh, bahayanya begitu. Jadi nanti ada khawatir-khawatir nyerempet-nyerempet kepada kemusyrikan. Itu ketika kita al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya amal. Berarti harus secara sabar. Gitu kan? Memiliki dedikasi terhadap ilmu itu sendiri, kecintaan dan mahabbah, maka insya Allah seberapapun yang sudah kita dapat, bila itu merupakan bagian dari proses kita berilmu, niscaya Allah menerima yang sudah ada, akan mengampuni kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu hadirin ikhwatul iman, bagi yang terus tolab ilmu lalu melakukan sesuatu berdasarkan ilmu yang sudah didapat dan dipahamnya, bagi mereka tidak ada yang salah. Ini mohon dicatat nih, sekali lagi. Bila ia terus berusaha tolab ilmu, gitu kan? Sedangkan yang namanya ilmu itu tentu saja tidak bisa sekaligus, tapi ada tahapan. Lalu sampai kepada satu keyakinan setelah ia berusaha mendapatkan ilmu. Diamalkanlah keyakinan berdasarkan ilmu yang didapat. Bisa jadi ada kurangnya atau masih ada salahnya. Tapi ketika ia beramal berdasarkan ilmu yang melahirkan keyakinan itu, maka kekurangannya niscaya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu enaknya kalau ikhlas, lalu tanpa menghentikan semangat dan usaha untuk terus bertolab ilmu. Dosanya masih diampuni. Itu bisa dipakai menjawab pertanyaan kaifa. Setelah kamu ikhlas, tapi kan ada caranya, ya kan? Bagaimana caranya? Kaifa, yang orang suka menyebutnya dengan kaifiyah. Lalu kan biasanya ada maksud, ada tujuan dan sebagainya, gitu kan? 5, ya untuk apa? Semata-mata kita karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus lengkap dan bisa dipakai menjawab
liman kaifa. Untuk apa? Karena siapa? Lalu bagaimana caranya? Sudah lengkap? Sudah berarti besar harapan bala atau makbulan.